Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jasad Dedi Parezi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan dengan organ tubuh yang masih lengkap di tengah kanal usai 2 hari setelah dirinya dilaporkan diterkam buaya. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan untuk mengangkat korban ke atas perahu lantaran posisi korban berada di dalam air cukup sulit dijangkau. Tim gabungan langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke puskesmas terdekat. Selanjutnya jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya korban dilaporkan diterkam buaya saat hendak menyeberang kanal bersama rekannya. Disitulah seekor buaya besar muncul dan menerkam korban. Rekan korban sempat berusaha menolong, namun upaya tersebut tidak berhasil. Korban atas nama Depi Fahrizi ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian. Kemudian tim melakukan evakuasi dan langsung membawa korban untuk divisum di rumah sakit atau puskesmas Ujung Gading. Dengan ditemukannya korban tersebut, maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan. Sejumlah guru di Desa Limbur, Merangin, Jambi bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah dengan bergelantungan lewati jembatan nyaris putus. Satu jemaah calon haji asal Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi usai tertabrak mobil saat menuju Masjid Nabawi. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan Jakarta.
Tiba di Istana Presiden, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Hormat senjata! Presiden Prabowo dan PM Anthony kemudian berjalan bersama menuju ke mimbar sambil diiringi sambutan kenegaraan. Dan usai upacara kenegaraan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata untuk membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Nah, pemirsa, ini merupakan kunjungan luar negeri perdana Anthony Albanese setelah dirinya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia. Dan lawatan ini mengindikasikan kebijakan luar negeri Australia memprioritaskan Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam percakapan lewat telepon, PM Australia meminta Prabowo menerimanya karena sudah merencanakan Indonesia sebagai negara pertama yang akan ia kunjungi setelah dilantik. Congratulate you on your great victory. I was so happy. Thank you, my friend. I was so happy. So, Now, my friend, I have a request for you, yes, go ahead. and I want you to say yes. Go ahead. Which is, I want Indonesia to be my first visit. Great honor. Message. Great honor. Indonesia Yes. is an unbreakable bond. Right. So, okay, we'll fix a date with your people. As you can imagine, I haven't had any sleep for Yes. a couple of days, so And I think, we've been working so hard. and it's historical, right? It's historical. Never been seen before. Great. So, yes, we'll fix your visit here. And I look forward to seeing you in a short period of time. Great. And best regards to our friends, your deputy and all that. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. Bye-bye. Ya pemirsa, inilah situasi terkini di Istana Kepresidenan usai Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan. Dan saat ini terlihat sejumlah menteri, yaitu ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan sejumlah menteri lainnya ini tengah berbincang. Di mana Presiden Prabowo juga akan bertemu empat mata dengan Perdana Menteri Australia yang baru saja dilantik, Anthony Albanese, di Istana Merdeka hari ini. Dan tadi rombongan dari Perdana Menteri Australia disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan dengan upacara kenegaraan. Memang hubungan Indonesia dan Australia juga sejauh ini cukup baik. Dan sebelumnya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menghubungi Presiden Prabowo melalui sambungan telepon usai terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dan mengatakan kunjungan perdana ini akan ke Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa Australia memprioritaskan Indonesia
Dan informasi lainnya, pemirsa, hari ini PN Solo menggelar mediasi terkait wan prestasi mobil SMK yang melibatkan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mediasi kali ini dengan agenda mendengarkan resume penggugat. Meski Ma'ruf Amin dan perwakilannya tidak hadir, sidang tetap berlanjut ke agenda mediasi. Gugatan diajukan oleh Aufa Lukmana, warga Jember Solo. Dan Aufa merupakan anak dari Boyamin Saiman, yaitu Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Septiantoro di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Septi. Apakah mediasi sudah dimulai? Ya, Dila. Sekitar pukul 11 tadi mediasi telah selesai yang dilakukan oleh penggugat dan yang terduga salah satunya di antara Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Dalam konferensi pers yang digelar barusan, dilakukan penggugat atas nama Aufa Lukmana itu meminta disediakan mobil SMK Bima tahun 2019 dengan harga 110 juta untuk dihadirkan dalam mediasi selanjutnya dan kasus ini akan dianggap selesai. Kemudian selanjutnya terduga 3 dari PT Solo Manufaktur Kreasi menerima resume dari penggugat dan akan disampaikan ke perusahaan. Rekan Dila. Baik, lalu selain itu kapan selanjutnya agenda sidang akan digelar kembali? Ya, dalam sidang selanjutnya mediasi akan dilakukan pada hari Kamis pekan depan dengan agenda mediasi dari tanggapan penggugat yang dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Negeri Kota Solo. Apakah artinya kehadiran dari Ma'ruf Amin ini akan ditunda untuk ke agenda berikutnya atau seperti apa? Apakah Anda mendapat informasi mengenai hal ini? Ya, karena tadi dari hasil mediasi, karena dari pihak Ma'ruf Amin tidak hadir, tapi mediasi tetap dijalankan, tetap berlangsung karena yang berkaitan dari penggugat dari penggugat adalah berkaitan dengan penggugat 3 yang harus menyediakan mobil SMK seperti ciri-ciri yang dimaksud dan akan disampaikan ke perusahaan untuk dihadirkan dalam mediasi di minggu depan. Baik, kalau tadi pada saat agenda mediasi, apa saja poin-poin penting dalam mediasi tadi yang disampaikan, rekan Septi? Ya, di dalam mediasi kali ini yaitu mediasi menyerahkan proposal perdamaian dari pihak penggugat yang dihadiri oleh semua pihak di dalam ruang Pengadilan Kota Solo. Baik, lalu apakah ada tanggapan dari pihak pelapor sendiri mengenai ketidakhadiran dari Ma'ruf Amin? Terkait ketidakhadiran Ma'ruf Amin tidak begitu berpengaruh karena yang berkaitan langsung adalah terduga ketiga yaitu PT Solo Manufaktur. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih rekan Septiantoro melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Penuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi, Michael Sinaga bantah mangkir dari panggilan polisi. Selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut.
Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di-reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya ya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini rencananya Polda Metro Jaya akan memeriksa Roy Suryo sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Henry Aprila di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang Henry, apakah Roy Suryo sudah tiba di Polda Metro Jaya? Ya baik, untuk saat ini tadi tepatnya di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Roy Suryo sudah mulai memasuki ruangan, tepatnya di Direktorat Umum Reses Kriminal Umum, maksud kami, untuk melakukan pemeriksaan. Di mana memang Roy Suryo ini sebagai terlapor yang juga nantinya akan menjadi saksi untuk melangsungkan klarifikasi. Dalam hal ini adalah pencemaran nama baik yang memang dilaporkan oleh pihak Jokowi. Yang kemudian memang rencananya memang kalau sebelumnya pemanggilan di pukul 9 pagi hari, namun memang Roy Suryo kembali ataupun tiba di Polda Jakarta ini untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan tim. Yang kemudian ini informasi yang kami dapatkan, ada sekiranya tim pengacara yang melakukan pendampingan selama proses pemeriksaan dan juga klarifikasi. Dalam hal ini adalah klarifikasi, ada 11 pengacara ataupun tim pengacara yang melakukan pendampingan untuk nantinya melakukan bantuan yang akan disampaikan terkait dengan data-data yang sudah dibawa. Karena sampai sejauh ini pun ada 26 bukti berkas-berkas yang sudah dibawa untuk nantinya melakukan klarifikasi. Bahkan juga tadi disebutkan oleh salah satu tim pengacaranya, yakni Ahmad Kozunuddin ini sendiri yang menyampaikan bahwa memang terkait dengan pemanggilan ini tentunya pihak dari pelapor sendiri ini akan mengumpulkan poin-poin di mana karena sebelumnya juga sudah ada beberapa saksi-saksi yang sudah dipanggil. Seperti halnya untuk informasi yang kami dapatkan, ini sudah ada pemanggilan dari Michael Sinaga selaku host dari Senanta Podcast yang dilakukan pada hari kemarin. Kemudian juga ada pun juga pemanggilan dari anggota tim pembela ulama dan juga aktivis atau TPUA yang sudah dilakukan pemanggilan sejak Kamis Mei 2025. Yang kemudian juga sampai sejauh ini pun ini Roy Suryo bersama dengan Dr. Hifa sedang dilakukan pemeriksaan. Hingga nantinya kami akan terus pantau sampai sejauh mana pemeriksaan akan terus dilakukan dan juga sampai mana saja hal-hal yang akan nanti disampaikan pada saat klarifikasi. Karena dalam hal ini memang maksud kami Joko Widodo, Presiden nomor 7, sebelumnya telah melakukan pelaporan pada tanggal 30 April 2025. Kembali ke studio. Oke, baik Henry, apakah tadi kan yang menyampaikan Roy Suryo sudah berada di dalam ruangan di Reskrim Polda Metro Jaya. Apakah ada hal yang disampaikan begitu sebelum ia masuk ke ruang penyidik atau ke ruang saat pemeriksaan? Baik, untuk Roy Suryo sendiri ini memang sebelumnya kami mendapat informasi bahwa memang pemanggilan pada pukul 9 pagi hari. Yang kemudian memang Roy Suryo nampaknya tidak masuk melalui pintu yang di mana kami awak media menunggu. Namun Roy Suryo memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan ataupun klarifikasi melalui pintu belakang. Yang tentunya juga sampai sejauh ini pun kami tadi sempat melakukan doorstop ataupun mendapatkan keterangan pers yang disampaikan oleh tim pengacaranya bahwa sampai sejauh ini Roy Suryo sedang melakukan pemeriksaan yang juga didampingi ataupun dibantu dan juga didukung oleh Refli Harun selaku pakar hukum tata negara yang juga menyampaikan bahwa dalam hal ini juga Refli akan mendukung penuh di mana pada klarifikasi yang dilakukan oleh Roy Suryo pada hari ini. Sementara kembali ke studio.
Baik, terima kasih. Kita akan tunggu bagaimana pengembangan nanti hasil dari pemeriksaannya. Terima kasih Andrea Aprila melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini di mana Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi menutup pintu damai dengan penggugat Muhammad Taufik atas laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Hal ini dikatakan Irfan usai menghadiri mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu di Pengadilan Negeri Solo. Sementara penggugat melalui kuasa hukumnya, Andika Dian Prasetyo, mengatakan pihaknya sebagai penggugat masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Untuk mediasi hari ini, khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat satu melalui kuasa hukumnya, telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk anggapannya kaitannya dengan apa tadi? Deadlock ya. Dari tergugat satu. Jadi begini, kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada juga digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya RI, dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu satu Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat satu, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih, jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Gugatan ini dilayangkan pada 2 Mei 2025 lalu dan sudah terregister di PN Sleman pada 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei 2025 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, di kediamannya di Pogung Kidul, Melati, Sleman, Selasa siang. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Kasmujo pun menyampaikan rasa terima kasihnya telah dikunjungi salah satu muridnya tersebut.
Kedatangan Jokowi menemui Kasmujo menjadi babak baru di tengah polemik keaslian ijazah sarjana Fakultas Kehutanannya yang banyak diragukan orang. Saya bilang ini, terima kasih. Begitu datang saya terima kasih matur nuwun. Saya ditilii anak buah juru murid saya. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab. Karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Joko Widodo mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Selengkapnya usai jeda di iNews. Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, jenazah Pratu Afrio Setiawan, salah satu anggota TNI yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi TNI kadaluarsa di Garut, tiba di rumah duka di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Isak tangis pun tak dapat dibendung oleh keluarga. Tangisan ini tidak dapat dibendung saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang lulus sebagai anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil gudang pusat amunisi 111 Puspalat. Keluarga Pratu Afrio sangat terpukul saat mengetahui sosok yang menjadi kebanggaan keluarga ini menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai di Garut, Jawa Barat. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat. Usai keluarga melakukan prosesi ibadah, jenazah Pratu Afrio akan dimakamkan di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, usai kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, Komisi 1 DPR RI akan memanggil sejumlah petinggi TNI. Pasca insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran TNI. Meski belum memberikan tanggal pasti dari pemanggilan tersebut, Utut menjelaskan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air dan peristiwa terakhir di Garut yang paling banyak memakan korban jiwa. Ia menyebut Panglima TNI wajib bertanggung jawab dan kedepannya harus ada perbaikan. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini nih harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya. Nggak bisa. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk hidup sehat. Menkes tak segan-segan mengingatkan pria obesitas berumur pendek.
Ratusan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menjadi sorotan. Kali ini Menkes menyebut pria yang ukuran celana jeans 33 hingga 34 akan cepat meninggal dunia lantaran diduga mengalami masalah obesitas. Menkes pun menyoroti akan bahaya penyakit diabetes dan darah tinggi. Menkes juga menjelaskan bahwa rata-rata usia hidup orang Indonesia mencapai 74 tahun, namun usia sehat hanya mencapai 62 tahun. Ia bahkan menyebut usia hidup Gubernur DKI Pramono Anung tersisa 12 tahun lagi, sedangkan dirinya 13 tahun. Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jadi Bapak ini laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33 itu ukurannya berapa celana jeans? 34. 33 udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukannya body shaming, tapi memang harusnya begitu. Nggak boleh darah tinggi. Kalau darah tinggi jangan so aksi. 120-80 itu tekanan darah. Kalau tinggi gampang ke puskesmas cek dikasih obat gratis. Nggak boleh gulanya tinggi. Nggak boleh di atas 200. Kalau di atas 200 puskesmas dikasih obat gratis. Tapi jangan didiemin. Kalau darah tinggi gula didiemin, kena ginjal, kena stroke, kena jantung, wafatnya cepat 60 tahun menghadap Allah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ada yang mendoakan, ada ingin Bapak jadi Ketua PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana, Pak? Ya bagus, saya kira ini kan era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai itu. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa persentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Pemirsa, selanjutnya Ainus Siang akan dibawakan oleh Sabrina Hasila. Selamat siang Sabrina, ada informasi menarik apa lagi nanti di Ainus Siang? Di Ainus Siang selengkapnya akan ada informasi mengenai sejumlah guru di Desa Limbur Merangin Jambi bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah dengan bergelantungan melewati jembatan nyaris putus. Informasi selengkapnya usai jeda.
Masih di iNews Siang bersama saya Sabrina Hasilah. Pemirsa, sejumlah guru di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin Jambi rela bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah. Mereka bergelantungan melewati jembatan yang rusak dan nyaris terputus. Inilah video viral sejumlah guru sekolah dasar di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin Jambi. Mereka bergelantungan di tali jembatan gantung demi mengajar di sekolah. Jembatan gantung sepanjang 142 meter dan lebar 1 meter itu dalam kondisi rusak berat. Gantungan kawat baja jembatan sudah terputus. Lantai jembatan bolong dan beberapa bagian banyak yang keropos termakan usia. Jembatan ini menjadi salah satu akses utama warga beraktivitas. Meski ada jembatan lain, namun akses jalan menuju jembatan lain sangat rusak dan memakan waktu yang lama. Jembatan dalam proses perbaikan, jadi anak-anak yang khususnya dari seberang sana mayoritas mau nggak mau anak-anak tetap ujiannya di seberang, numpang di madrasah gitu. Jadi ya akhirnya gurunya yang menyeberangi gitu. Masih jembatan itu memang dalam proses perbaikan gitu. Tapi karena kebetulan hari itu saya yang memegang soal itu, lembar soal ujian anak, kami dari guru-guru yang ada kemarin itu memberanikan diri untuk menyeberangi. Sementara pihak desa menyebut jembatan dalam kondisi rusak dan dalam proses perbaikan. Kami dari pemerintah desa kebetulan masuk anggaran untuk 2025 itu melalui anggaran dana desa sebesar 200 juta. Makanya kami melaksanakan perbaikan jembatan. Rusak ini karena apa, Pak? Rusaknya ini karena terlalu banyak yang lewat. Boleh diperkirakan mencapai 1.000 motor satu hari satu malam. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan serta akses jalan yang rusak. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Sarfandi di Kabupaten Merangin Jambi. Ya, selamat siang Sarfandi. Sarfandi, apakah jembatan hingga kini masih digunakan oleh warga? Baik, dapat kami laporkan Mbak Nazila, untuk saat ini jembatan ini belum bisa dilalui atau belum bisa dipakai, Mbak. Di dalam proses perbaikan, Mbak. Bisa Anda tunjukkan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana? Baik, Mbak. Beginilah kondisinya, Mbak. Saat ini jembatan gantung yang rusak parah, Mbak. Tapi masih digunakan oleh warga? Kalau untuk saat ini warga belum bisa melintasi, Mbak. Kendaraan pekerja tidak boleh, Mbak. Lagi di stop, Mbak. Baik. Lalu apakah pihak desa atau Kabupaten Merangin ini memastikan kapan jembatan akan selesai diperbaiki? Baik, Mbak. Untuk jembatan ini kalau menurut dari pekerja akan rampung sekitar 1 minggu ke depan, Mbak. Dalam 1 minggu ke depan. Lalu kemana warga yang biasanya melewati jembatan ini dialihkan? Baik, Mbak. Untuk peralihan untuk melintasi untuk arah ke desa sebelah, Mbak, dia menggunakan ini, Mbak, menggunakan perahu kita untuk melewati jalur sungai, Mbak. Jadi digantikan oleh perahu yang beroperasi setiap hari? Setiap hari, Mbak, disediakan oleh pihak pemerintah desa, Mbak. Baik, lalu Sarfandi bisa dijelaskan kronologi sejak kapan jembatan ini mulai rusak? Baik, Mbak, jembatan ini sejak rusak itu tahun 2024, Mbak. Di lantaran tali dan lantainya sudah keropos, Mbak. Lalu sebenarnya jembatan ini sejak kapan dibangun, Sarfandi? Siap, Mbak. Baik, Mbak, jembatan ini dibangun sejak tahun 2005, Mbak, dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Merangin, Mbak.
Untuk jembatan sendiri, ini terbuat dari apa alas jembatan? Oh baik, alasan jembatan ini terbuat dari besi Mbak. Besi, talinya menggunakan tali seling Mbak. Ya, Sarfandi, bisa diperlihatkan ke layar televisi bagaimana kondisi jembatan di sana. Dengan Anda di depannya, mendekat ke jembatan. Baik Mbak, beginilah kondisi jembatan pada saat ini dalam proses pekerjaan. Mbak. Ya. Ya, hati-hati Sarfandi. Iya Mbak. Kondisi saat ini bisa Anda gambarkan seperti apa? Baik. Alas dari jembatan dan juga tali dari jembatan yang akan digunakan oleh warga jika selesai diperbaiki. Oh, ini alas jembatan yang digunakan warga, ini talinya Mbak. Tali yang bakalan yang dibangun bagus Mbak dan rehab. Lalu untuk alasnya sendiri, apakah diganti dengan material kayu atau seperti apa atau tetap besi seperti sebelumnya? Kalau untuk alas sendiri Mbak digunakan papan pelat besi Mbak, seperti semula Mbak. Jadi diganti dengan besi kembali? Ya, digantikan dengan besi kembali Mbak. Apakah jembatan juga dilalui oleh sepeda ataupun sepeda motor? Untuk saat ini jembatan ini belum bisa dilalui, tapi sebelumnya Mbak, jembatan ini adalah akses satu-satunya untuk warga beraktivitas maupun guru maupun warga sendiri untuk beraktivitas Mbak. Jadi digunakan juga untuk kendaraan seperti motor atau hanya berjalan kaki? Kalau jembatan ini Mbak sebelumnya digunakan untuk roda 2 Mbak. Tapi apakah sebenarnya jembatan ini bisa digunakan oleh kendaraan roda 2 atau sebenarnya hanya untuk pejalan kaki saja? Sebelumnya Mbak, jembatan ini memang digunakan atau diperuntukkan untuk roda 2 atau motor sendiri Mbak, untuk melintasi desa sebelah Mbak. Tapi jika menurut penglihatan Anda sendiri, apakah jembatan ini aman digunakan untuk anak-anak? Oh baik, untuk saat ini apabila jembatan ini sudah selesai, maka warga atau anak-anak layak untuk dilewati jembatan ini, Mbak. Untuk keamanannya sendiri di tali-tali itu apakah menurut Anda itu cukup aman? Kalau untuk saat ini tali yang propos kemarin yang tidak layak digunakan semuanya sudah diganti oleh pemerintah desa, Mbak. Apakah jembatan cukup kokoh? Untuk saat ini jembatan ini sangat kokoh, Mbak, sangat kokoh. Lantaran setelah diperbaiki, jembatan ini layak untuk digunakan untuk aktivitas warga maupun anak sekolah, Mbak, untuk melintasi. Ya, Sarfandi, jika Anda berdiri di atas jembatan, apakah menurut Anda, jika Anda bayangkan banyak yang melintas, apakah jembatan akan goyang atau tetap stabil kondisinya? Untuk saat ini, iya, baik. Untuk jembatan ini apabila melebihi dari 4 orang atau 5 orang, memang jembatan ini sangat goyang, Mbak, sangat goyang. Nah, tetapi pemerintah desa akan menerapkan untuk melewati perorangan, Mbak, tidak boleh terlalu banyak, Mbak, walaupun menggunakan sepeda motor, Mbak. Tapi boleh digunakan sepeda motor? Boleh, Mbak, boleh, Mbak. Oh baik, baik, terima kasih Sarfandi melaporkan langsung dari Merangin Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anies Baswedan meresmikan jembatan titian Persatuan di Pandeglang, Banten. Selain itu, mantan Gubernur Jakarta itu juga meluncurkan perkumpulan aksi bersama, salah satu relawan yang fokus dengan kegiatan pembangunan jembatan di berbagai wilayah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan meresmikan jembatan titian Persatuan di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Jembatan ini dibangun hasil kolaborasi berbagai unsur seperti respon pemerintah dari masyarakat setempat yang membutuhkan akses yang lebih baik. Peresmian Jembatan Titian Persatuan ini juga bertepatan dengan peluncuran perkumpulan aksi bersama yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkarya dengan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Warga mengaku senang jembatan yang menghubungkan antar kampung dan desa di wilayahnya akhirnya bisa diperbaiki. Sebelum diperbaiki, warga kesulitan untuk beraktivitas lantaran kondisi jembatan yang rusak parah. Ya mungkin itu sudah rezeki kami ya Pak ya. Gak tahu dari mana itu ada tim relawan yang nyurpai ke sini, katanya mau membangun ini dari tim aksi bersama Pak. Secara khusus dengan diluncurkannya Titian Persatuan ini bersamaan juga diluncurkan perkumpulan aksi bersama. Perkumpulan aksi bersama akan fokus dalam kegiatan sosial yang bentuk kegiatannya adalah bangunan jembatan-jembatan di kawasan pedesaan. Nama Jembatan Titian Persatuan diharapkan akan menjadi langkah untuk membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Razia preman berkedok Pak Ogah yang digelar Satpol PP Pemkot Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Begitu pula razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin Jakarta Pusat. Mereka meresahkan pengguna jalan karena kerap meminta uang hingga puluhan ribu rupiah. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki. Seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi, ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. 65 orang preman berkedok ormas ditangkap di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi premanisme para pelaku dilakukan menyasar pekerja proyek hingga pelaku usaha di kawasan industri. Sebanyak 65 orang ditangkap dalam operasi Pekat yang dilakukan Polres Karawang sejak tanggal 1 hingga 10 Mei 2025. Mereka ditangkap karena diduga kerap melakukan aksi premanisme, termasuk parkir liar di berbagai lokasi. Aksi premanisme yang dilakukan menyasar para pekerja proyek dan pelaku usaha.
Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025 dengan surat yang memang sudah saya terima baik secara fisik maupun secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut-sebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad ya, namanya udah disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu loh. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki lah gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada. Termasuk juga Bang Resmon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada suratnya. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak yang paling hati-hati untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib gitu loh, melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya, diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya
tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya gini. Ini harusnya pasal ini digunakan. Oh siap bang. Itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, ini kan tadi kan juga disebutkan di tanggal 26. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kan sebelumnya kemarin Pak Michael juga sempat ditanyakan tanggal 26 itu apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST. Yang jelas tanggal 26 itu saya sedang melaksanakan buka bersama ya di rumah makan Oma apa gitu ya. Itu kegiatan saya. Ya, yang lain ya saya nggak tahu, silahkan penyidik tahu. Yang jelas saya tanggal 26 itu kita lagi buka bersama dengan komunitas otomotif saya itu di rumah makan di daerah Kemang. Silahkan diperiksa di situ. Kalau ada CCTV saya cek di situ. Tapi perkara apa yang terjadi silahkan ditanyakan ke yang lain yang tahu. Saya keberatan untuk menjebak teman-teman yang lain. Nggak boleh juga kita. Kita tuh di situ diajak jujur tapi juga harus cerdas. Jangan kita jujur tapi malah nyeret-nyeret yang lain. Gitu loh. Ya, jadi saya juga ajak jujur ke kepolisian. Ya, kalau pelapornya ada, terlapornya nggak ada, gimana ini laporan bisa, gitu ya? Oke, saya kira itu ya, Mas. Disebut-sebut terus ini Pak untuk kasus dari 26 Maret kerap disebut lagi. Saya belum sampai pertanyaan itu, jadi nggak ada. 26 Maret tidak ada dia. Ya sudah. Tidak ada Dokter Tifa, tidak ada Dokter Syanipar. Ya. Tanggal 26 Maret. Ya udah. Itu jelas. Itu jelas ya. Jadi saya buka bersama. Tanggal 26 Maret ya. Oke, makasih. Ini siapa punya? Man, lu punya bukan? Oh iya. Gimana aja? Oke. Ya pemirsa, baru saja mantan Menpora Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya atas laporan dari mantan Presiden Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Roy Suryo mengatakan bahwa penyidik menanyakan 24 pertanyaan dalam penyidikan yang dilakukan pada hari ini. Sebelumnya mantan Presiden Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu dan juga pencemaran nama baik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kantor Channel Tour and Travel yang menahan puluhan ijazah mantan karyawannya disegel pemerintah kota Pekanbaru Riau. Pimpinan perusahaan jasa tersebut tidak kooperatif ketika 2 kali disidak Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Satuan Polisi Pamung Praja pemerintah Kota Pekanbaru menyegel kantor Channel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru. Seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk meninggalkan lokasi. Selanjutnya, kantor tersebut dikosongkan serta dipasangi stiker peringatan. Tindakan ini diambil sebagai buntut dari penahanan puluhan ijazah mantan karyawan serta sikap tidak kooperatif pemilik terhadap pemerintah. Setelah tadi kami datang, kami kumpulkan karyawannya, ya, karyawannya tidak mengetahui keberadaan pimpinannya, kita minta umumnya mereka tidak mau, dan kemudian kita melakukan himbauan dan pengecekan terkait dengan identitas karyawan di sini.
Penyegelan dan penghentian sementara aktivitas Sanel Tour and Travel ini dilakukan sampai adanya penyerahan dokumen perizinan ke pemerintah Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk kedua kalinya kembali gagal menemui pemilik Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau saat melakukan sidak bersama Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan penahanan ijazah mantan karyawan. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Oknum di Snaker sendiri gimana Pak? Kalau ada di Nasker ya, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak, ya. Saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Pada April lalu, Immanuel Ebenezer dibuat kesal saat sidak kantor Sanel Tour and Travel. Saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan yang sedang bekerja tidak mengubrisnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yohrizal, iNews melaporkan. Satu jemaah calon haji asal Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi usai tertabrak mobil saat menuju Masjid Nabawi. Informasi selengkapnya usai jeda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, dua jemaah calon haji asal Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Satu calon jemaah meninggal karena sakit dan satu jemaah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jemaah calon haji asal Kabupaten Bangka bernama Tarmizi 70 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Usai ditabrak kendaraan pada malam hari saat akan pergi beribadah ke Masjid Nabawi. Tarmizi sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merupakan warga desa Kemuje, Kabupaten Bangka. Almarhum Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Mereka tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit bersama panitia pendamping. Pemirsa, Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit. Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di-reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya ya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi.
Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gugatan dilayangkan seorang advokat kepada 8 orang dan akan disidangkan pada 22 Mei mendatang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Fazila Hairunisa. Saya Sabrina Asilah pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kini sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang advokat bernama Komarudin. Total 8 orang menjadi pihak tergugat, mulai dari rektor, 4 wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo. Gugatan dilayangkan terkait ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan UGM. Beliau telah memasukkan gugatan yang berkaitan dengan adanya mantan Presiden Indonesia ya tadi. Dan ini menggugat kepada penerbit daripada ijazah tersebut, yaitu satu Rektor Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Ini alamatnya Universitas Gadjah Mada, Jalan Bulak Sumur. Yang tergugat sebagai tergugat 1, kemudian sebagai tergugat 2 Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada. Menanggapi gugatan ini, dosen pembimbing akademis Joko Widodo Kasmujo mengaku tidak siap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Fakultas Kehutanan UGM. Tidak siap. Saya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih jadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban.